Yang keberapa kemana sudah? Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir ya. Al-Ghaffar ya. Al-Ghaffar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pengajian kita tentang kitab mengenal Asmaul Husna, yaitu kita masuk kepada nama Allah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-15. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Al-Ghaffar. Jadi kalau nengok dari ayat tadi, itu arti Al-Ghaffar itu adalah Dia Allah yang Maha Pengampun, ya. Biasanya Al-Ghaffar kita maknai, nah ini diterangkan di sini. Biasanya nama Al-Ghaffar ini, nama Allah Al-Ghaffar ini kita maknai dengan Maha Pengampun, yaitu makna singkatnya. Tetapi makna Al-Ghaffar yang lebih luas bukan sekedar Maha Pengampun itu saja. Kalau diuraikan maknanya, maka Al-Ghaffar adalah Dia yang menumpukan keindahan dan menutupi keburukan. Dosa termasuk sesuatu yang buruk ditutupinya pada diri kita dengan Al-Ghaffar. Dia juga yang menutupi sesuatu yang tidak elok dipandang mata dari diri kita, dan Dia yang menampakkan sesuatu yang bagus atau indah dipandang mata. Nah, itu pengertian secara luasnya, ya. Secara luasnya adalah bahwa Allah yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Itu nama Allah Al-Ghaffar itu adalah Dia yang menampakkan keindahan dan Dia yang menutupi keburukan. Maksudnya adalah dosa kita, ya. Dosa kita itu kan buruk. Nah, dosa kita itu buruk ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Ghaffarnya. Dan juga Dia menutupi yang tidak elok dipandang mata dari diri kita. Dan Dia juga menampakkan sesuatu yang bagus-bagus untuk atau indah dipandang mata. Nah, jadi yang ditengokkan Allah, ditampakkan Allah adalah yang bagus-bagus ditampakkan Allah dalam diri kita. Kemudian yang buruk, aib itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ditampakkan. Nah, itu nama Al-Ghaffar tadi. Nah, ada 3 tutupan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditutupi dalam diri kita, yaitu berkaitan dengan Al-Ghaffar ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang tidak baik atau tidak pantas dipandang mata tertutup dan berada di bagian dalam tubuh kita.
Allah Subhanahu wa taala menutupi yang tidak baik dipandang tadi dengan sesuatu yang indah. Seandainya segala sesuatu yang ada dalam tubuh seperti apa? Usus, perut lilit tuh. Perut lilit tuh, atau darah, atau otak dan lainnya, itu diletakkan di luar. Coba bayangkan, ya. Coba kita bayangkan perut lilit kita, usus kita, otak kita, darah kita letaknya di luar, kenampakan orang. Nah, macam mana tuh? Nah, maka pandangan tidaklah bagus. Pasti orang tak suka nengok. Ih, ngeri nengoknya tak? Kita aja nengok orang kena tusuk, orang kena tikam keluar perut lilitnya, ngeri tak nengoknya. Nah, macam mana kalau misalnya Allah tukar yang model-model kayak gitu tuh di luar letaknya, otak kita di luar letaknya, ketengokan. Nah, itu pasti kita jijik. Nah, pasti tak bagus. Nah, oleh karena itu dia yang bernama Al-Ghaffar yang menutup tadi itu, ya. Dia yang Al-Ghaffar tadi itu semua itu ditutupinya, ya, dan diletakkan di dalam. Nah, sehingga dari luar tubuh seorang tampak indah, cantik dan mempesona. Ditutup Allah tuh. Usus kita ditutup pakai apa? Usus kita pakai apa? Di perut ditutup pakai kulit, ya. Otak kita ditutup dengan apa? Rambut, dengan kepala. Apa lagi? Darah kita ditutup dengan apa? Dengan kulit, dengan urat, ya. Nah, kalau semua dibuka, jijik. Tapi karena ditutupi tadi, jadi bagus kelihatannya. Nah, itulah Al-Ghaffar, ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan geritik hati kita yang tidak baik tersimpan di dalam hati, tidak berbekas di luar. Terkadang ada air, ada apa nih? Ada di hati itu, ada perasaan dengki, ada niat tak baik kepada orang lain dan lain-lainnya. Kalau semuanya itu dibukakan oleh Allah SWT, orang akan lari, ya. Bahkan istri dan anak pun akan menjauh melihat isi hati kita yang tidak baik itu, dan mereka tidak akan mau berteman dengan kita. Ya, dengan namanya Al-Ghaffar, Allah SWT menutupi semuanya itu sehingga orang lain tidak tahu. Yang kedua ini, Allah Al-Ghaffar itu menutupi gretek hati kita. Ada cakap-cakap kita di hati itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang tahu, nah, ini kamu nih, kita nih, yang sebelah nih, kedengaran dia bercakap dalam hati. Dia tak suka dengan kita. Dalam hati bercakap kedengaran, nah pasti kita tak enak, ya tak? Atau kita yang buruk-buruk kita cakapkan dalam hati, atau kita prasangka buruk dengan orang, itu ketahuan sama orang. Nah, itu pasti tak bagus. Pasti orang tak mau dekat. Pasti orang lari dengan kita nih. Maka ditutupi oleh Allah. Cuma di dalam kita dewek aja tahu dengan Allah apa yang terjadi, apa yang kita cakapkan di dalam hati. Maka Allah tutupi itu. Orang lain tidak tahu. Karena kalau tahu bahaya. Tidak ada yang mau dekat dengan kita nih, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita dengan ampunannya. Dia memberikan keampunannya kepada orang-orang mukmin di akhirat nanti. Karena dialah Al-Ghaffar, ya. Al-Ghaffar itu tadi itu. Dia Allah yang menutupi dosa-dosa kita dengan ampunannya. Jadi karena kita berdosa, kemudian ditutupi, tertutupi dengan apa? Tertutupi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghaffar adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang apabila orang-orang yang sudah mengerti maknanya, maka akan membuat senang hatinya. Termasuk nama Allah Al-Ghaffar ini adalah nama yang orang senang. Kalau kemarin Al-Jabbar orang takut, ya. Yang lain ada yang Al-Ghaffar, ada Ar-Rahman, Maha Lembut, Maha Kasih Sayangnya Allah, Al-Latif. Nah, itu semuanya orang senang.
Tapi kalau Al-Jabbar kemarin orang takut, ya, karena begitu kewibawaan Allah. Tapi kalau Al-Ghaffar orang senang karena Allah yang Maha Pengampun. Apabila mendengar ucapan Al-Ghaffar menjadi lapang hatinya karena ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menutup segala yang tidak baik pada dirinya. Gara-gara ada Allah Al-Ghaffar, gara-gara Allah yang bernama Al-Ghaffar ini, tertutupilah semua keburukan-keburukan kita. Baik keburukan yang di dalam kayak apa tadi, susunan apa kita tuh di dalam tubuh kita tuh, kayak perut lilit tadi, kayak otak, kayak darah, tertutupi oleh sesuatu yang indah sehingga tak nampak. Ada gretek hati kita, yang cakap-cakap hati kita yang buruk di dalam hati, ditutupi oleh Allah. Kemudian dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Ghaffar, ya. Kemudian cara Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Nah, ini cara Allah. Ada 10 macam cara Allah mengampuni seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan ampunan kepada manusia dengan berbagai cara ampunan. Yang pertama, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya secara cuma-cuma, walaupun tanpa permohonan dari kita. Seperti yang terjadi pada malam nisfu Sya'ban, dan juga pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ada Allah itu mengampuni seorang hamba, dia tidak melakukan apa-apa. Tidak ada dia beristighfar hamba tadi, ya. Tidak ada dia minta ampun, tak ada dia bertobat, tidak ada. Tapi otomatis malam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Kapan waktu itu? Yaitu pada malam nisfu Sya'ban dan malam pada Lailatul Qadar bulan Ramadan. Nah, sebentar lagi kita nih, ya, pas nian momen ini bulan Sya'ban ya dah. Bentar lagi kita nisfu Sya'ban. Itu malam itu, walaupun kita tidak pergi yasinan ke masjid, tapi jangan tak pergi, rugi ya. Walau kita tak pergi, kita di rumah aja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Malam nisfu Sya'ban tuh, ya. Nah, walau kita tak dengar apa-apa. Semua orang berhak mendapat ampunan tersebut asal, nah nih, asalkan ya pada malam nisfu Sya'ban itu dan malam Lailatul Qadar itu seorang hamba tadi tidak termasuk dalam 10 golongan di bawah ini. Nah, kalau 10 golongan di bawah ini sudah diampuni. Ya, selain dari 10 ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Apa yang 10 itu? Ya. Apa yang 10 itu yang tidak diampuni secara otomatis tadi? Yang pertama, musyrik atau mensyirik atau mensyarikatkan sesuatu dengan Allah. Orang syirik, ya, orang datang ke dukun, minta ramalkan masa depan, minta ramalkan ini dan itu orang syirik ini tak ada bisa diampuni pada malam nisfu Sya'ban tuh. Ya, secara otomatis tidak bisa, kecuali dia minta ampun, kecuali dia bersyahadat. Orang syirik kan dia harus syahadat dulu baru bertobat. Kalau tidak bisa dia diampuni secara langsung, tuh tak bisa. Nah, yang kedua, suka minum minuman keras atau khamar. Nah, orang yang suka minum khamar, hobi minum minuman keras, ya, itu tak bisa diampuni secara otomatis tadi. Tak bisa pada malam nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar itu diampuni secara otomatis, kecuali dia bertobat dulu. Ya, bertobat dulu, nah, baru dia bisa diampuni. Yang ketiga, durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, durhaka kepada orang tua tidak bisa diampuni secara langsung, secara otomatis malam itu. Ya, dia harus minta maaf, minta ampun dulu, minta maaf sama orang tuanya dulu, baru bisa diampuni secara otomatis. Malam nih malam nisfu Sya'ban, paginya dia minta maaf dengan orang tuanya karena dia sudah durhaka. Nah, kalau sudah minta maaf, orang tuanya memaafkan, nah, baru malamnya itu dia bisa diampuni secara otomatis tadi. Tapi kalau tidak, masih bermasalah sama orang tuanya, nah tidak bisa, ya, tidak bisa dia diampuni. Kemudian yang keempat, memutuskan hubungan keluarga.
dengan aciknya, dengan pamannya memutuskan hubungan keluarga dengan sepupunya. Nah ini orang seperti ini kalau tak disambung lagi tali silaturahimnya, maka tak bisa diampuni secara otomatis. Yang kelima, ya, berbantah-bantahan dalam urusan dunia, dalam urusan duniawi, berdebat masalah dunia, sibuk ngurusi masalah dunia, berbantah-bantahan. Nah ini tidak bisa juga, tidak bisa diampuni secara otomatis di malam nisfu Sya'ban. Yang keenam, perempuan yang menjual dirinya. Perempuan yang menjual dirinya, mohon maaf, pelacur, itu tak bisa diampuni kalau dia belum tobat malam itu. Malam itu dia masih begawi misalnya, tidak bisa diampuni secara otomatis, ya, kecuali ditobat dulu. Yang ketujuh, orang yang terus menerus melakukan riba. Orang yang melakukan riba, tetap aja di riba, dia tetap aja melakukan riba. Nah ini tak bisa diampuni secara otomatis sebelum dia tobat. Yang kedelapan, orang yang terus menerus melakukan zina, suka berzina, hobi berzina, berpacaran, berzina. Nah ini tidak bisa diampuni nih, kecuali dia tobat. Kemudian yang kesembilan, tukang sihir atau orang yang mendatanginya, santet. Nah itu orang tukang santet dan orang yang mendatanginya untuk minta santetkan, datang ke tempat dukun itu, tolong nanti ya sihir santetkan orang tuh. Nah itu juga tak bisa diampuni itu. Yang kesepuluh, dukun atau yang mendatanginya, seorang dukun. Dukun tuh kalau tak bertobat dia malam nisfu Sya'ban tuh tak bisa diampuni secara langsung, secara otomatis. Atau orang yang datang kepadanya itu tidak bisa juga diampuni sebelum dia bertobat. Asal tidak termasuk dalam golongan yang tersebut 10 orang di atas tadi, ya, Allah akan mengampuni manusia dengan berkat malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar tadi. Asal yang 10 tadi itu, ya, asal jangan melakukan yang 10 tadi. Nah itu yang pertama, ya, Allah cara mengampuninya tanpa kita beristighfar, tanpa kita berminta ampun, langsung diampuni pada malam itu walaupun tak ada ngapa-ngapa, ya. Itu yang pengampunan pertama. Pengampunan yang kedua adalah cara Allah pengampunan Allah itu dia berikan melalui sebab. Dengan sebab melakukan kebajikan tanpa permohonan ampun dan penyesalan, hanya dengan berbuat kebajikan Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita. Tidak istighfar dia, tidak bertobat dia, tidak, cuma melakukan kebaikan. Nah kebaikan tadi itu menghapus dosa-dosa dia. Perbuatan amalnya tadi itu menjadikan diampuni dosa dia walaupun tidak bertobat. Ada cerita di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang berdagang kurma yang bernama Abu Yusuf. Ketika sedang berjualan, datang seorang perempuan yang ingin membeli kurmanya. Di saat si perempuan itu memilih-milih kurma yang akan dibelinya, Abu Yusuf berkata kepada perempuan itu, kalau engkau mau kurma yang lebih baik, ada di kamar. Maka perempuan itu pun ikut ke kamar bersama Abu Yusuf. Sampai di kamar, Abu Yusuf langsung mencium perempuan itu, kemudian perempuan tersebut pulang. Ya, ini Abu Yusuf ini, ya, berjualan kurma. Ada seorang yang bernama Abu Yusuf, dia jualan kurma. Ada yang datang itu, milih-milih itu, yang mau beli itu adalah seorang perempuan cantik. Lagi milih-milih, mungkin tertarik tadi tuh Abu Yusuf tadi. Dibilangnya begini, kalau mau kurma yang bagus, ada lagi yang bagus. Kalau nak milih, di mana kata perempuan tadi? Ya ikut aku. Dibawanya ke kamar. Sampai di kamar diciumnya perempuan tadi tuh. Ternyata modus cuman ngajak ke kamar tadi, cuma ingin melakukan yang demikian itu. Akhirnya pulanglah perempuan tadi. Nah setelah kejadian itu Abu Yusuf pun bingung. Menyesal dia, ya, menyesal dia tadi. Lalu ia datang kepada Abu Bakar Siddiq. Ini zaman Rasulullah, ya. Datang dia kepada sahabat Abu Bakar dan menceritakan apa yang telah dilakukannya tadi. Maka Abu Bakar berkata, wahai Abu Yusuf,
rahasiakanlah kejadian itu, jangan ceritakan kepada orang lain, dan taubatlah engkau kepada Allah. Namun anjuran Abu Bakar tadi yang demikian itu tidak memuaskan baginya. Tidak puas dia dengan jawaban Abu Bakar tadi. Akhirnya dia pun kembali datang lagi kepada Umar bin Al-Khattab, sahabat Rasulullah radhiyallahu an. Namun jawaban Umar sama dengan anjuran Abu Bakar Siddiq tadi, ya, yang juga tidak memuaskannya. Akhirnya Abu Yusuf tadi pun datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Rasulullah apa yang telah dilakukannya tadi. Nah, maka mendengar ceritanya yang demikian itu Rasulullah SAW marah, seraya berkata kepada Abu Yusuf, "Wahai Abu Yusuf," kata Rasulullah, "engkau telah khianat kepada orang fi sabilillah." Ternyata suami perempuan tadi sedang berjihad, sedang berperang untuk agama. Orang yang lagi jihad fi sabilillah, suami perempuan tadi itu. Teganya Abu Yusuf tadi itu melakukan sesuatu yang seperti itu kepada istri yang suaminya sedang berperang. Kemudian Rasulullah SAW menunduk. Akhirnya turunlah wahyu, ya, kepada Rasulullah yang bunyinya sebagai berikut. Apa wahyunya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis salata tarafan nahari wa zulufan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiat. Artinya, kerjakanlah salat 5 waktu, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, itu ayat yang turun, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Yusuf tadi, "Cukuplah engkau mengerjakan sholat 5 waktu, dosa engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Lalu Abu Yusuf berkata, "Ya Rasulullah, apakah ini hanya untukku? Hanya untukku saja?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bagi seluruh umatku." Nah, jadi dosanya Abu Yusuf tadi itu diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah gara-gara apa? Hanya mengerjakan sholat 5 waktu tanpa dia bertobat, tanpa dia melakukan yang lain-lain, sebab lain-lainnya dia melakukan kebaikan, yaitu sholat 5 waktu, secara otomatis dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ampunan Allah itu berupa sebab kita melakukan ibadah atau amal-amal soleh yang lainnya. Nah, ini adalah cara pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui minta ampun, tanpa melalui istighfar, tetapi dengan sebab melakukan kebaikan-kebaikan. Akan tetapi dosa-dosa yang diampuni oleh Allah tersebut dengan syarat cuma sekali saja dan tidak ditimbulkan oleh perencanaan untuk melakukannya lagi. Nah, sekali itu khilaf, ya. Dia khilaf. Dia tak apa istilahnya itu khilaf lah, ya, manusia bisa khilaf, ya, tapi tidak diulangi lagi. Kalau diulangi lagi lain ceritanya, ya. Nah, itu yang kedua, cara Allah mengampuni hambanya. Yang ketiga, ada lagi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa hambanya, yaitu dengan apa nih? Dengan persyaratan yang berat. Nah, ini persyaratan yang berat. Seperti dosa orang yang zalim terhadap rakyatnya. Ini berat nih syaratnya, bisa diampuni dosanya itu berat. Seperti orang yang zalim terhadap rakyatnya, berarti pemimpin, ya, pejabat. Apa dosanya? Seperti korupsi, mencuri, khianat, durhaka, dan pada orang tua, durhaka kepada orang tua dan lainnya. Nah, dosa-dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila pelakunya minta halal terlebih dahulu kepada orang yang berkaitan dengannya. Seorang pemimpin yang zalim, dia harus minta maaf dengan rakyatnya. Orang yang korupsi, dia harus mengembalikan seberapa banyak korupsinya. Nah, maksudnya begitu. Orang yang mencuri, dia harus membalikkan apa yang dicurinya. Orang yang khianat, dia harus minta maaf, ya. Tidak bisa cuma dengan Allah aku minta ampun ya Allah, tidak bisa. Yang ada urusan dengan manusia harus tetap dia kembalikan. Nah, itu doa. Tidak bisa cuma minta ampun kepada Allah, harus
diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa hambanya tetapi dengan syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang berat nih juga. Kayak orang keluar dari Islam, bertobatnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cara pengampunan Allah seperti ini yaitu pada dosa-dosa makhluk yang berakibat syirik. Dosa seperti ini tidak cukup hanya dengan istighfar dan menyelisih dan menyesalinya saja atau bertobat saja tidak cukup. Orang yang syirik, orang yang datang ke dukun minta ramalkan masa depan begini dan begitu, tidak bisa dia bertobat dengan istighfar aja, tidak bisa dia bertobat dengan tobat saja minta ampun kepada Allah, tak bisa, kecuali dia dengan bersyahadat dulu. Kayak orang keluar dari Islam tuh nah, berbalik, orang nak masuk Islam tuh nah harus bersyahadat ya, baru diterima taubatnya oleh Allah. Atau tidak bisa juga dengan berbuat kebaikan tadi, sholat dia 5 waktu, tak bisa diampuni dosanya dengan sholat 5 waktu sebelum dia bersyahadat. Akan tetapi ia harus kembali untuk memperbaharui syahadatnya, bersyahadat balik, nah, baru diampuni. Orang yang siapa nih? Orang yang syirik, yaitu menduakan Allah, atau orang yang meramal, minta ramal dan lain sebagainya, atau orang yang menyembah selain Allah ya. Nah ini percaya kepada selain Allah, nah ini orang syirik. Harus dia bersyahadat dulu, baru dia beristighfar, baru bertaubat, baru dia sholat, baru diterima ampunannya ya. Nah, kalau seorang sudah beriman dengan Al-Ghaffar, maka akan membuahkan akhlak mulia di dalam dirinya, yaitu bisa menjadi Al-Ghaffar secara majazi, yaitu siapa? Abdul Ghaffar. Siapa? Ia selalu menutupi dosanya dan dosa orang lain. Ia selalu menyembunyikan keaibannya dan keaiban orang lain. Keaiban diri dia disembunyikannya juga, tidak diumbarnya. Walaupun di masa lalu dia pernah begini, pernah begitu, pernah begini, pernah begitu, dosa dia masa lalu itu tak mau dia buka-buka. Allah aja nutupi, masa dia buka-buka dewek. Nah, jadi tidak buka-buka walaupun itu punya dirinya ya. Dan juga dia tidak membuka keaiban orang lain. Dia tahu tuh kawan tuh dulu tuh payahlah bilang kan,